Plus yang saya suka nih dari Indonesia yang ngambil quote and quote strateginya Bahrain kemarin. Kita yes banyak guling-guling. Itu kan Bahrain pokoknya kalau ketinggalan negara Arab ini guling-gulingnya banyak. Kalau lagi leading maaf terbalik. Kalau lagi menang banyak dramanya lah. Tapi kalau kalah cepet sekali. Ridho sempat dalam hati saya udah Ridho tiduran yang lama kalau besok kalau bisa sampai hari Sabtu sampai Lebaran di situ. Kemarin ada sempat cywar ya, secara psikologis diserang oleh pelatih Bahrain yang Dragan Talaic. Kita dengarkan apa yang disampaikan. I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. But wallah, every time two new one, but not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from... Wallah, Habibi, you have 300 million people when you are bring players from Holland, Habibi. Okay, that's good, but we respect them too much. And believe me, I don't take care about this game, what you play against Australia. This is not really picture of your team. We know that. We are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Ya, ini biasa mungkin dalam sepak bola, saring menyerang jantung, motivasi lawan. Ya. Tapi saya ingin tanya ke Bung Riko dulu. Kenal sama pelatih ini? Orang mana ya? Ya, kalau nggak salah dari Condet apa Gadok Ciawi gitu. Yang nggak dari sana, dari negara tetangga juga lah. Kalau Anda lihat ini gimana? Pernyataan dia? Biasa, kalau nanti cywar biasa. Jadi, di bola biasa itu ya? Biasa, Okay. bahkan kita juga ini jangan yang sekelas dunia gitu. Kita kadang-kadang yang kelas-kelas bawah. Cuma kita masyarakat di tarkam-tarkam kampung kadang-kadang baru salaman aja bahkan ini. Nggak sekadar pelatih bercandaannya. Halo salaman, oke pemain salaman. Kalau bahasanya sama nih ya, atau kita pakai bahasa Inggris atau itu. Awas kaki lu patah ntar. Gitu. Kaki lu patah. Kita berusaha serem amat bang. Apa nggak sayur tuh. Pas main biasa aja. Padahal seringkali itu yang tingkat-tingkat mau berpendidikan kayak mau enggak. Tapi namanya kan bercandaan di masyarakat ini ya. Kaki lu tak patah lu. Salam ih serem kali ini. Jadi kalau kayak gini kan mungkin juga menutupi kegelisahannya. Dia sebenarnya udah gelisah? Iya mau dari Belanda mau dari planet lain ya udah. Kenapa ya udah main aja gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau berani ya udah ayo main aja. Kan juga ada wasit yang netral, yang itu nanti kan ketahuan hasilnya. Kita sempat dizalimi waktu itu di Bahrain ya waktu itu ya. Iya. Ya. Sama wasit yang itu ya, gondrong. Alkaf ya betul. Iya. Overtime-nya lebih waktunya. Dugaan Oke. begitu. Oke, dan hal seperti ini kalau dari isinya nggak ada masalah. Ya. Artinya apa yang disampaikan itu kemudian yang jadi perdebatan juga sebenarnya di Indonesia. Ya kenapa ya cywar betul kata, dan menurut di dunia bola mungkin ya kalau ini biasa banget sih. Teman-teman juga ini pemain-pemain juga kan biasa main juga di Eropa yang mungkin secara kualitas bola juga lebih baik ya. Mendengar pengaruh gini, cywar, tekanan, belum lagi di luar itu juga ekspektasi mungkin tadi masyarakat. Jadi kiri kanan takutnya kalau yang nggak kuat-kuat mental juga kan. Ini materi udah mewah, pelatih gerombolannya serombongan 10-12 orang baru gitu ya. Udah gak proses lagi kan, habis ganti STY kan emang mau menang gitu. Ujung-ujung ekspektasi ketinggian, belangsak tuh di sana. Saya sempat bahkan diajar, saya bilang sama Toel di radio, saya bilang jadi kayak ini, jadi seolah kayak Toel kedua. Gara-gara saya dibilang kadang ini lawan Australia di sana maksimal seri bawa poin 1 udah bagus. Maksimal sih. Anda sempat ngomong gitu? Iya, dan dibully? Pertimbangannya banyak. A, B, C, D. Ini kan pribadi boleh ya. Iya. Saya ungkapkan A, B, C, D alasan kenapa sama dengan saya bilang itu. Tiba-tiba besoknya kejadian. Blank begitu ya. Baru pada nelfon, iya sorry ya. DM, iya sorry ya. Enggak cuma faktor jet lag, capek, chemistry belum kebentuk. Pemain yang jujur yang dinaturalisasi juga tanpa meremehkan ya. Kita kan ambil dari negara, dari Belanda, diaspora segala macam bukan level A bang. Itu juga kita mesti pertimbangkan. Bukan maaf nih misalnya ambil dari Perancis ada dari Indonesia tapi Kylian Mbappe umpama Neymar gitu dinaturalisasi. Ini grade-nya kayak zaman Irfan Bahdim ya kalau masuk di sana ya udah main aja di timnas Belanda. Itu mesti diperhitungkan. Faktor jarak tempuh latihan cuma 2-3 hari yang dihadapi lawannya juga peringkatnya 20-an di ranking FIFA. Kita masih 120-an. Bahrain mungkin baru 80-an mungkin itu. Nah, hal-hal kayak gini Australia udah banyak kebentuk. Kita gerombolan umum mungkin baru, ekspektasinya tinggi. Wah gitu.
di sana, bukan kalah, dilumat kan. Waktu lawan Cina, saya lihat yang paling seneng untuk masyarakat ketika lawan Cina di sana dan lawan Australia, dua itu doang yang kayaknya cakep banget tuh. Awal bahkan ball position menang sekali. Beda waktu kita Bahrain, waktu Arab Saudi segala macam. Tapi main cakep, nggak cakep untuk hasil. Waktu lawan Cina dan lawan Cina 2-1 ya kalau nggak salah. Kemarin Arab Saudi, Australia berani banget pokoknya lah itu. Tadi Bang Errol juga udah bilang, ya itu. Kemarin lebih banyak memang evaluasi yang dilakukan. Tadi Coach RD jelasin begitu detail dan sepaham banget untuk itu. Akhirnya ada perubahan. Dan ingat juga tanpa bermaksud apapun gitu ya. Bahrain juga kan tentu berbeda dengan Australia. Bahrain habis juara Piala Teluk kemarin juga bukan habis ganti pelatih kenceng tuh. Auranya lagi kenceng. Tapi tetap ini peringkat 80 Bahrain tanpa mengecilkan arti kemenangan timnas ya. Kita sangat senang banget. Saya nonton di GBK sampai jungkir balik. Seneng banget karena timnas Garuda gitu ya. Tapi jangan juga lupakan bahwa Bahrain ini 80-an misalnya. Karena strategi mungkin yang keliru nanti kan Bung Toel ada Bung Anton juga. 80-an dibanding Australia yang 24-an. Ya peringkat-peringkat ini kan juga jangan optimis harus banget. Kalau kita nggak optimis macam mana pula gitu. Jadi optimis harus. Tapi kalau saya selalu gini, optimis harus tapi jangan dikesampingkan yang namanya realistis. Dengan apa yang ada segala. Kabarin dong, optimis oke, realistisnya apa? Iya, ya realistis tadi. Ya kalau yang di sana kalau menurut saya gabung juga baru 2-3 hari. Capek, chemistry belum kebentuk. Dibanding Australia udah nggak begitu banyak bongkar Ini pasang. Australia, tapi Bahrain kan menang. Ya makanya kan ada perubahan tadi Coach RD. Main di kandang, Chemistry atmosfer kan berbeda. juga nggak beda jauh, maksudnya dari jarak waktunya. Ya cuman 4-3 hari ya kesini. Iya. Perubahan taktikal kalau saya lihat kata-kata Coach RD bener banget. Ridho dari awal main mungkin seperti itu. Pelupesi udah sebagai penyeimbang. Pemain seolah nggak punya peran. Kayak Sergio Busquets kalau di Barcelona. Saya lihat kalau di Barcelona orang tanya Xavi, Iniesta, Messi. Xavi, Iniesta tengah. Busquets ini kan luar biasa sekali. Nah ini ada di Pesi kemarin. Pelupesi. Jadi Tom Haye bisa Marcelino, banyak perubahan yang dilakukan. Ratnar udah balik lagi, Orat Mangun main kan. Tadi kan karena akumulasi kartu. Justin Hopner juga udah kembali di posnya. Jay sudah duet lagi sama Rido. Untungnya bukan Rido Roma Irama. Nyanyi dia. Coba. Ya tapi artinya pasti udah on the track. Bukti juga udah menang setengah juga ada perubahan ya Coach Ede. Saya nggak tahu kalau masyarakat melihat, mungkin mempertahankan babak kedua kita hampir habis keserang kemarin ke tengah setengah lapangan. Tom Haye mungkin udah mulai letih, udah ganti. Kambuaya masuk, Ivar Jerner masuk, Kambuaya masuk. Nggak terus memaksakan untuk jadi 2-0, 3-0, 1-0 juga belum aman. Tapi melihat mungkin ya, nggak ambisi tinggi, pressing di atas terus, ambil terus, counter. Ya udahlah, kita lebih realistis. Saya lihat evaluasi pelatihnya mungkin lebih udah dipertahankan, diperkuat aja lah. Udah gitu Rido malah terakhir sakit, pergantian pelatih udah habis. Pergantian pelatih pemain sudah jatahnya kuota habis. Jadi lebih realistis tadi strateginya. Ya udah, ini tahan aja 4 menit. Plus yang saya suka nih dari Indonesia yang ngambil quote and quote strateginya Bahrain kemarin. Kita yes, banyak guling-guling. Itu kan Bahrain pokoknya kalau ketinggalan negara Arab ini guling-gulingnya banyak. Kalau lagi leading, maaf terbalik. Kalau lagi menang banyak dramanya lah. Tapi kalau kalah, cepet sekali. Rido sempat dalam hati saya, udah Rido tiduran yang lama kalau besok kalau bisa sampai hari Sabtu sampai Lebaran di situ. Jadi ada beberapa ya perang cywar juga strategi. Jadi udah nggak buru-buru bangun, mungkin ada strategi lain yang dipakai yang ngacoin juga kan istilahnya gitu. Jadi yes udah bagus nih gitu. Oke. Bung Joy, jawab ini tadi juga ke depan ya kita bicara Jepang dan China. Anda punya bayangan sedikit soal itu nanti? Cina tidak sebagus yang kita bayangkan. Cina nggak sebagus yang kita bayangkan. Sebagus yang kita bayangkan. Waktu kita kalah di Cina itu ya kecelakaan. Ada miskomunikasi di lini belakang. Artinya kalau nanti dengan Cina, opportunity-nya, kesempatannya besar banget. Besar. Untuk menang. Oke. Besar. Jadi gini, kita harus ngelihat tim Indonesia kali ini dengan perspektif yang lebih luas. Ketika melawan Australia seperti Rico Ceper bilang, itu kan sebetulnya suasananya, situasinya sangat tidak ideal. Anda bayangkan Jai Itzdes itu baru datang tanggal 18 malam. Ya, bergabung, berlatih bersama tanggal 19.
ya, ketemu dengan tim yang lainnya. Patrick Kluivert dan kawan-kawan baru ketemu seluruh pemain pada tanggal 19 Maret untuk bertanding pada tanggal 20. Ya, terlepas dari semua kontroversi pada pertandingan melawan Australia yang kalah 1-5, kan sebetulnya secara taktikal awal kan benar. Kenapa saya bilang benar? 3-4-2-1 walaupun di belakang itu formasinya agak aneh karena tidak ada Rizky Ridho. Tetapi 15 menit pertama ada 2 peluang bersih yang didapatkan oleh Indonesia karena Australia tertekan. Pertama sundulan Jai yang ditepis, yang kedua adalah penalti Kevin Dix. Saya selalu bilang kalau itu jadi gol, salah satu jadi gol, itu hasil pertandingan akhir bisa berbeda. Ada momen-momen di mana dalam sepak bola, Coach Rahmat pasti tahu, Errol pasti tahu, dalam sepak bola, kalau dalam cabang olahraga lain itu sering, dalam sepak bola ada momen-momen di mana satu kejadian bisa mengubah seluruh hasil. Terakhir kalau Muani, Piala Dunia 2022. Kalau itu gol yang juara bukan Argentina, yang juara adalah Prancis. Gitu loh. Ini sama saya artikan, kalau Kevin Dix gol itu, penaltinya, Australia runtuh itu. Nah, karena 2 peluang bersih setelah menekan tidak menjadi gol, saya lihat memang pemain-pemain Indonesia terburu-buru. Keburu asyik menyerang dan meninggalkan lini tengah terutama. Lini tengah yang biasanya intercept, tackling, ambil bola duluan kalau keserang itu bolong. Lihat kan gol pertama dari penalti, gol kedua apalagi kita lihat. Gol ketiga hampir sama, itu gol ketiga Jai Isdes, siapapun yang ada di belakang freezing dia. Membeku. Kenapa? Jet lag. Dia baru terbang dari Itali ke Sydney, terbang 18-20 jam. Ya kan? Lalu besoknya dia harus berlatih, besoknya dia main. Secara umum chemistry-nya memang belum ada. Berbeda dengan Australia, hanya 6 atau 7 pemainnya yang main di Eropa. Mereka sudah berkumpul 1 minggu. Berbeda banget gitu loh. Jadi kalau saya lihat kekalahan 1-5 itu bukan Indonesia kemarin itu. Nah terlihat betul kan secara taktikal kemarin memang nggak terlalu beda juga. 3-4-2-1. Cuma ada Rizky Ridho di sana. Dan saya harus katakan ada 2 missing link, ada 2 keping yang hilang. Selama ini adalah sektor striker yang striker murni yang sekarang kita punya oleh Romeni dan gelandang bertahan yang sekarang kita punya Joey Pelupesi. Nah itu yang kemarin menjadi inti sebetulnya permainan. Di luar juga penampilan hebat dari Rizky Ridho, lalu beberapa pemain juga tampil luar biasa sampai kram-kram semuanya. Jadi kelihatan betul faktor taktikal pertama dan kedua sebetulnya tidak beda jauh secara taktikal, tapi hasilnya memang beda. Karena kondisi yang membedakan. Karena kondisi yang tidak ideal di pertandingan pertama. Artinya begini, kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau dalam kondisi yang ideal, maka dengan Australia pun kita bisa menang waktu itu. Harusnya. Kalau Indonesia berkumpul 4 hari atau 5 hari saja, seluruh tim sama, Patrick Kluivert ketemu dengan semuanya, dia bisa tahu semuanya, pemain, pergerakannya, determinasinya dalam latihan, nggak akan kalah Indonesia. Bahkan menang. Bisa menang. Bahkan bisa menang. Satu Artinya malam saya ketemu Jepang, Towel. Kalau Cina tadi Anda katakan bukannya seperti dulu, artinya lebih di bawah lah Anda mengatakan itu ya. Meskipun kita nggak boleh underestimate juga. Tapi bahwa dengan Jepang bukan mimpi untuk bisa mengalahkan. Gini, dengan Jepang itu sebetulnya kalau Jepangnya belum lolos, ya dia masih harus berjuang, kita nggak akan menang. Gimana? Kalau Jepangnya belum lolos, dia masih harus berjuang, harus menang lawan Indonesia. Oke. Indonesia nggak akan menang. Ya. Gitu loh. Tapi dia sekarang? Dia sekarang udah lolos. Kemarin pun lawan Arab Saudi dia main setengah kopling. Ya. Setengah kekuatan lah gitu ya. Karena kan itu yang di Jepang adalah, di Jepang ada 20 pemain. Dan Jepang pasti lolos ya? Sudah lolos. Sudah lolos. Jepang sudah lolos. Dan itu kekuatan buat Indonesia melawan Jepang sebenarnya. Jadi bisa diambil keuntungan sepanjang Jepangnya memang tidak ingin memperlihatkan kehebatannya di Osaka. Oke. Ya kan? Itu ada 20 pemain Jepang mainnya di klub-klub elit Eropa. Nggak mungkin mereka Panggilin semua. Bukan, maksud saya kalaupun mereka bermain, mereka nggak akan force, nggak akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, takut cedera lah. Ya kan? Karena sudah lolos ngapain? Dan nggak mungkin juga dipanggil semua? Pasti dipanggil semua sih. Pasti dipanggil semua. Pasti dipanggil semua.
gitu. Jadi Wataru Endo pasti dipanggil, Kaoru Mitoma semua pasti dipanggil. Tapi nggak akan mungkin full effort. Tapi mungkin mainnya tidak akan full. Yang kita harapkan kan sebetulnya itu. Mereka tidak bermain seperti Jepang. Jepang itu nomor 1 di Asia kan. Nomor 15 di dunia gitu loh. Jadi kita kalau ketika kemarin main di Senayan aja dengan full kekuatan mereka ya 4-0 lah gitu kan. Jadi kalau Jepang masih harus cari poin, mustahil menang lawan dia. Tapi sekarang terbuka. Karena Jepang sudah lolos kemarin. Ketika mereka menang lawan Bahrain 2-0 itu mereka menentukan lolos ke Piala Dunia. Jadi harapan kita sebetulnya menang lawan Cina, saya yakin menang. Yakin menang? Yakin menang. Sekali lagi saya yakin menang lawan Cina? Sangat yakin bahkan. Sangat yakin. Sangat yakin bisa menang. Kemarin itu kan lawan Cina kita kecelakaan aja itu. Kecelakaan gitu. Jadi boleh Anda katakan, kenapa Anda katakan sangat yakin melawan Cina kita menang? Kepada publik Indonesia, apa alasannya? Gini, Cina itu sebetulnya secara negara, dia maju pada seluruh cabang olahraga kecuali sepak bola. Gitu ya, itu diakui sendiri, saya pernah datang ke Cina dan menanyakan sendiri kenapa. Gitu loh. Tapi memang mereka mengakui meskipun mereka pernah ke Piala Dunia dibandingkan cabang-cabang olahraga yang lain sepak bola paling ketinggalan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat penampilan mereka juga sebetulnya ketika kemarin berhadapan dengan siapapun hanya dengan Indonesia mereka bisa melakukan perlawanan. Selebihnya kan tidak. Gitu loh. Jadi main di GBK dengan atmosfer seperti GBK nggak mungkin lah Indonesia kalah atau bahkan seri. Menang. Gitu loh. Nah tapi persoalannya memang harus dengan kepercayaan diri yang tinggi. Problemnya adalah mainnya tanggal 5 Juni Aiman. Oke? Mainnya pada 5 Juni, main terakhir adalah kemarin tanggal 25 Maret. Oke. Kasusnya persis sama seperti Indonesia main terakhir melawan Arab Saudi tanggal 19 November 2024. Pemainnya terpencar-pencar, kemudian baru berkumpul lagi tanggal 19 Maret untuk bertanding tanggal 20. Nah jangan sampai kejadian lagi, ini tim yang sudah terbentuk chemistry-nya, kemudian mereka berpisah dan harus berkumpul lagi pada H-3 atau H-4, ini harus keping-kepingnya harus disatukan lagi. Karena mainnya masih tanggal 5 Juni. Iya, iya. Ya kan, sementara jangan mepet lah gitu. Kevin Dix terbang pulang ke Italia, ya kan. Verdong pulang ke Belanda, semua pulang ke Eropa. Hanya tersisa beberapa yang ada di sini. Dan kita nggak tahu apakah Kluivert dan timnya akan bertemu dengan pemain-pemain Indonesia yang ada di Belanda. Nobody knows. Gitu. Jadi jangan sampai terulang kasus lawan Australia. Itu kan sebetulnya misteri yang tidak pernah terpecahkan ketika Kluivert ditunjuk pada tanggal 6 Januari. Ya kan? 6 Januari ditunjuk, akan bertanding tanggal 20 Maret. Saya bertanya berkali-kali, bahkan ketemu Erick Thohir saya tanya, bagaimana siasatnya? Karena memang masih ada 2,5 bulan, tetapi yang saya tahu pemain seperti Jai Isdes dan kawan-kawan itu pada weekend sebelum tanggal 20 Maret mereka kan masih tanding untuk klubnya masing-masing. Kapan mereka kumpulnya? Oh langsung ketemu di Sydney. Oke, langsung ketemu di Sydney. Terus dalam 2 hari bisa berlatih dan ini kan pelatih baru, kecuali pelatih lama ya. Kalau pelatih lama kan udah tahu. Kalau pelatih baru kan dia masih lihat, ini permainan benernya gimana, bukan di video loh. Dan jawabannya? Di lapangan dia determinasinya seperti apa, kontrolnya seperti apa, dalam situasi tertekan dia seperti apa. Kan Kluivert belum lihat. Waktu dia datang ke Jakarta setelah pertandingan melawan Australia baru kelihatan, oh ternyata di belakang itu harusnya Jai Isdes dan Rizky Ridho. Gitu loh, bukan dengan siapa tuh pemain baru itu. Pokoknya aneh lah kan di belakang itu formasinya gitu. Jadi memang 2 hari atau 3 hari bisa kumpul bersama, menurut saya perbedaannya besar, Aiman. Jadi bukan persoalan 2 hari atau 4 hari, itu pemain-pemain profesional semua gitu loh. Jadi kalau mereka berkumpul 3 hari atau 4 hari dapat tuh. Tapi kalau cuma semalam, pelatihnya Jose Mourinho pun gak akan mungkin bisa gitu loh. Jadi lawan Australia itu ya harus jadi pelajaran dalam arti manajemen timnya ini gimana. Ini yang menurut saya melawan Cina nanti yang harus diperhitungkan karena kasusnya akan hampir sama. Mereka akan terbang
ke Eropa harus terbang lagi ke Jakarta kan. Itu penerbangan 18 jam gitu loh. Jadi Baik. ya harus dipertimbangkan itu. Oke, nanti akan ada Exco PSSI, kita akan undang juga ke sini, nanti kita akan tanyakan apakah ini akan menjadi pertimbangan yang signifikan yang menurut Anda tadi betul bahwa ini bisa membuat bencana di kemudian hari dalam melawan Cina dan juga Australia. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.